Kompas.com, gelombang tsunami menghantam Tonga di Samudra Pasifik pada Sabtu 15 Januari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Almaira Noviantana. Saya dari Sekolah SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Lebih tepatnya saya berada di kelas 10-7. Di sini saya ingin menjelaskan materi geografi yang bernama hidrosfer. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan apa itu hidrosfer. Hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, hydor yang berarti air dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi, mencakup semua bentuk air, baik yang berada di permukaan, di bawah permukaan, maupun di atmosfer bumi. Air di hidrosfer bisa berbentuk cair seperti danau dan lautan, padat seperti es dan salju, maupun gas uap air di atmosfer. Selanjutnya saya juga akan membahas fungsi dan peran hidrosfer. Yang pertama ada menopang kehidupan. Air adalah kebutuhan dasar bagi semua makhluk hidup, digunakan untuk minum, memasak, sanitasi, dan pertanian. Yang kedua, pengatur iklim dan cuaca. Laut dan samudra menyerap dan melepaskan panas secara perlahan, menstabilkan suhu bumi. Uap air di atmosfer membentuk awan dan memenuhi pola hujan. Yang ketiga, siklus hidrologi. Air tersebut mengalami perputaran dalam sistem tertutup yang disebut siklus air atau siklus hidrologi. Di slide selanjutnya, saya akan membahas siklus hidrologi, membahas masalah dan ancaman, upaya pelestarian, jenis-jenis laut, dan kesimpulan. Yang keempat, kita akan membahas siklus hidrologi. Yang pertama itu ada evaporasi, yaitu penguapan air dari laut, sungai, danau ke atmosfer. Yang kedua, transpirasi, penguapan air dari permukaan tumbuhan. Yang ketiga ada kondensasi, uap air berubah menjadi awan. Yang keempat ada presipitasi, awan turun sebagai hujan, salju, atau hujan es. Yang kelima ada infiltrasi, air meresap ke dalam tanah. Dan yang terakhir ada runoff, yaitu aliran permukaan, air mengalir kembali ke laut melalui sungai. Siklus ini menjaga ketersediaan air dan mendistribusikannya ke seluruh bagian bumi. Selanjutnya saya akan membahas upaya pelestarian hidrosfer. Yang pertama yaitu ada mengelola limbah dengan baik agar tidak mencemari air. Yang kedua, menggunakan air secara bijak dan hemat. Yang ketiga, menanam pohon dan menjaga hutan untuk menjaga siklus air. Yang keempat, membangun sistem sanitasi dan pengolahan air limbah. Dan yang terakhir, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya air. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masalah dan ancaman terhadap hidrosfer. Seperti yang sedang kita lihat dalam video, yaitu ada kebanjiran salah satunya. Saya akan menjelaskan ancaman lain tentang hidrosfer. Yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air seperti limbah rumah tangga, industri, dan pertanian mencemari sumber air. Yang kedua ada eksploitasi berlebihan. Pengambilan air, tanah, dan air permukaan secara berlebihan dapat menyebabkan kekeringan dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga perubahan iklim. Meningkatkan suhu global, menyebabkan mencarinya es di kutub, naiknya permukaan laut, dan perubahan pola hujan. Dan yang terakhir penggundulan hutan, mengganggu infiltrasi air dan meningkatkan potensi banjir serta erosi. Di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis perairan laut. 1. Berdasarkan letak dan hubungannya dengan daratan dan samudra. A. Laut tepi, terletak di tepi benua dan masih berhubungan langsung dengan samudra. Umumnya dibatasi oleh kepulauan atau semenanjung. Contoh Laut Cina Selatan dan Laut Jepang. B. Laut Tengah, terletak di antara dua benua dan dihubungkan dengan samudra oleh selat. Cenderung lebih tertutup daripada laut tepi. Contohnya Laut Tengah antara Eropa dan Afrika dan Laut Karibia. C. Laut Pedalaman, hampir seluruhnya dikelilingi daratan dan hanya memiliki hubungan kecil atau tidak langsung dengan samudra. Biasanya terbentuk karena cekungan besar di daratan. Contoh Laut Kaspia dan Laut Hitam. Kedua, berdasarkan kedalaman zona laut. A. Zona litoral, daerah pasang surut, yaitu daerah antara garis pasang tertinggi dan surut terendah. Tempat hidup berbagai organisme laut seperti karang dan ganggang. B. Zona neritik, mulai dari batas surut terendah sampai kedalaman 200 meter. Masih mendapat cukup sinar matahari, sehingga sangat produktif secara biologis. Wilayah ini banyak digunakan untuk penangkapan ikan. C. Zona batial, kedalaman antara 200 sampai 2000 meter, cahaya mulai berkurang, suhu lebih dingin, tekanan sangat tinggi. D. Zona abisal, kedalaman lebih dari 2000 meter, sangat gelap, tekanan sangat tinggi, dan suhu sangat dingin. Kehidupan laut di sini terdiri dari organisme ekstrim, misalnya ikan laut dalam.
Jadi kesimpulan yang dapat kalian ambil dari materi hidrosfer dalam mata pelajaran geografi kelas 10 ini yaitu hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi, meliputi air laut, air tawar, air tanah, es, dan uap air di atmosfer. Hidrosfer berperan penting dalam menunjang kehidupan, mengatur iklim, dan menyediakan sumber daya alam seperti air minum, pangan, energi, dan transportasi. Melalui siklus hidrologi, air terus bergerak dan terdistribusi ke seluruh bagian bumi. Namun, pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan perubahan iklim menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, pelestarian hidrosfer sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan di masa depan.